berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Ku berjuang, sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. kau dapati, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami sungguh rindu dan haus Tuhan untuk terus mengikuti jejak-Mu tanpa berhenti. Karena kami tahu ketika kami mengikuti jejak Tuhan, kami tidak akan pernah digoncangkan. Ketika kami mengikuti jejak-Mu Tuhan, kami bisa berkata kepada maut, "Hei maut, di mana kemenangan-Mu? Engkau sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan." Maka itu Tuhan, kami mau janji, kami akan berjuang untuk kami setia mengikuti jejak kaki Tuhan. Karena kami sudah tahu di luar Engkau Tuhan, kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Kami tahu bahwa pilihan kami hanyalah Engkau. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Engkaulah andalan hidup kami. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Kami tidak mau peristiwa kejadian sekali lagi seseorang, apapun itu yang ada di dunia, menghentikan langkah kami untuk mengikut Engkau. Kami tahu keputusan kami Tuhan, apapun yang terjadi, sama seperti jemaat mula-mula, mereka mengambil komitmen apapun yang terjadi, kami tetap mengikut Engkau. Makasih Tuhan. Kami tidak mau percaya dengan fakta, dengan data, dengan apa yang kami lihat. Karena Engkau tidak pernah mengajar kami seperti itu Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami percaya apa yang tidak kelihatan, bukan memperhatikan apa yang kelihatan. Maka itu kami terus percaya kepada Engkau Tuhan, kepada firman-Mu. Kami rindu supaya Roh Kudus terus menuntun kami, melatih kami, untuk hati kami tidak mudah tawar, tapi hati kami mudah percaya kepada Engkau. Ini waktunya Tuhan, Kau membangkitkan gereja menjadi tentara yang kuat, yang tidak gampang kecewa, yang tidak gampang sakit hati, yang tidak gampang menyerah, tidak gampang kompromi dengan dunia. Ini waktunya Engkau datang dengan roh yang mengadili dan membakar, membersihkan umat-Mu, memastikan tidak ada satupun pekerjaan musuh atas kehidupan kami, supaya lewat hidup kami Tuhan, kegelapan diusir, kami menjadi cemerlang, kami dinanti-nantikan banyak orang. Ini waktu-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Maka itu kami berdoa hari ini, supaya ketika kami beribadah, kami tidak menjadi orang-orang yang seperti orang agamawi Tuhan, yang hanya rutinitas. Tapi kami mau mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, yang menangkap apa yang menjadi benih kerajaan Allah. Dan kami diubahkan paradigma kami, persepsi kami, sudut pandang kami. Roh Kudus menginstall ulang, mendoktrin pikiran kami untuk selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kami pulang Tuhan, kami diubahkan, kami semakin selaras dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan roh kekerasan hati, roh yang tidak senang diajar, yang tidak mudah dibentuk, ada pada hidup kami. Tapi kami rindu supaya roh yang lemah lembut, roh yang senang diajar, yang mudah dibentuk, itu yang terjadi atas hidup kami. Karena kami mau Tuhan, hidup-hidup kami, semua umat-Mu boleh mengalami dinamika ilahi setiap hari, mengalami realita hadirat Tuhan. Kami tidak peduli dengan masalah kami yang besar, asalkan kami mengalami realita-Mu Tuhan, masalah itu akan terselesaikan. Justru di balik itu ada terobosan, ada hal-hal yang supranatural.
Ada mujizat yang tidak lazim Tuhan kami alami. Iblis mencoba menghancurkan kami lewat masalah, tapi Tuhan mengubahkan itu menjadi kebaikan kami, menjadi lompatan iman kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau, mengalami pengalaman rohani bersama dengan Engkau. Terjadilah itu atas hidup kami Tuhan, sehingga apapun yang kami alami, perkataan kami tidak ada perkataan yang buruk. Kami terus mengucap syukur, tidak mengeluh, tapi kami terus mengatakan mazmur kepadamu, pujian hanya kepadamu, karena Engkau Allah yang besar, yang melampaui segalanya Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami siap dengar firman Tuhan. Kami doa Roh Kudus yang di tengah-tengah kami, yang memberikan hikmat dan wahyu, sehingga kami boleh menangkap dengan akurat. Urapi hamba-Mu supaya dia menyampaikan apa yang dia dapat dari Tuhan, disampaikan kepada jemaatnya. Dan biarlah selama firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, pasti ya. Hari ini kita sudah masuk ke minggu ketiga. Ya. Sudah bergairah ikut Tuhan, amin. Saudara, saya tidak pernah bosan ya untuk menyampaikan. Karena saya sebagai seorang pemimpin, saya seorang gembala di tempat ini, saya terus akan menyampaikan kalau saya berkhotbah. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi jemaat Tuhan, kita tidak hidup pada masa-masa yang enak hari ini, betul? Saya selalu ingatkan, kita hidup di masa-masa yang sangat sulit. Firman Tuhan yang katakan bahwa pada hari akhir zaman, kita ini ada di situasi masa-masa yang sukar. Saudara, saya lihat hari demi hari tekanan dunia semakin kuat, betul enggak? Saudara ya, jadi saya perlu banget untuk mengingatkan umat Tuhan. Kita enggak hidup di zaman yang enak ini. Kita hidup di situasi peperangan roh yang luar biasa. Ya, saudara lihat tekanan dunia yang kuat. Itu seringkali mempengaruhi emosi kita, betul enggak? Betul enggak saudara? Mungkin saudara berdagang, kemudian dalam satu hari tidak ada yang beli. Saudara, tekanan dunia itu langsung mempengaruhi emosi kita, betul enggak saudara? Mempengaruhi cara berpikir kita, betul enggak? Mempengaruhi keputusan kita. Kebayang enggak saudara? Kalau saya tidak ingatkan saudara, bahwa ini masa-masa di mana kita tidak bisa menganggap segala sesuatu biasa-biasa. Betul enggak saudara? Ini sesuatu yang important, sangat penting. Satu saja iblis. Dia ingin membawa saudara untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dia jadikan saudara tawar hati. Sudah ada kebenaran yang bilang di Mazmur 11 ayat yang ketiga. Kita lihat sama-sama sebelum kita masuk ke topik. Mazmur 11 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dibuat oleh orang benar itu saudara? Saudara, iblis hari-hari ini, akhir zaman ini, dia masuk ke gereja. Kalau orang dunia kita nggak usah ngomong lah, betul nggak ya saudara ya? Itu tugas kita untuk membawa dia. Dia masuk ke gereja Tuhan untuk menghancurkan dasar-dasar, betul nggak? Ketika dasar-dasarmu dihancurkan, dasar keyakinanmu, iman percayamu, lewat apa? Lewat tekanan dunia. Dia mempengaruhi emosimu. Kau mengambil keputusan yang sesuai dengan emosi, betul nggak saudara? Keputusan yang salah. Cara berpikirmu diubahkan sama dengan cara berpikir dunia. Didistrak. Dia satu saja. Dia ingin menghancurkan dasar-dasar. Karena dengan dasarmu dihancurkan, kau nggak bisa buat apa-apa, betul?
Apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar? Kalau dasar itu dihancurkan, kita akan seperti orang dunia. Betul nggak? Berpikir seperti orang dunia, berkata seperti orang dunia, berbuat seperti orang dunia, mengambil keputusan orang dunia. Betul nggak saudara? Disitulah titik kehancuran dan kebinasaan kita. Maka itu saudaraku, saya rindu sekali sebagai seorang pemimpin gembala, berdoa saya tiap hari. Tuhan, ini bukan waktu yang biasa-biasa. Ini waktu yang sangat penting. Dan saya harus mengingatkan saudara. Saudara tidak boleh biasa-biasa dalam hidup saudara. Karena ini peperangan. Setiap detik, setiap menit. Lewat peristiwa, lewat masalah hidup saudara. Lewat fakta yang saudara lihat. Saudara bisa dihancurkan dasar-dasar saudara. Betul? Betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Maka itu Tuhan bilang saudara. Di dalam Efesus 5. Kita lihat Efesus 5. Ayat yang ke-15. Kita belum masuk topik saudara, tapi saya rindu sekali Tuhan ingin saya sampaikan ini. Efesus 5. Ayat 15 dulu, kita baca sama-sama. Nanti gantian 16-17 ya. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu janganlah. Tetapi ini enggak main-main saudara. Sekarang ini waktunya kau perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, arti perhatikan dengan seksama itu sangat detail, betul enggak? Ya, perhatikan dengan seksama itu berbeda, betul enggak? Istilahnya gini, sekarang ini kok nggak boleh sembarangan dalam hidupmu, betul nggak saudara? Ngerti nggak? Saudara, di sini firman ini bilang kita harus memperhatikan hidup orang lain nggak saudara? Enggak kan? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana hidup orang lain. Nggak perlu kau perhatikan hidup orang lain. Betul? Karena seringkali waktu kita habis untuk memperhatikan hidup orang lain. Betul nggak saudara? Saya agak keras saudara. Tapi saya rindu karena ini waktu peperangan. Biarin aja Pak Teguh ABC itu urusan dia dengan Tuhan. Betul? Betul? Perhatikan hidupmu. Dengan apa? Dengan seksama. Jangan seperti orang bebal. Perhatikan bagaimana kamu membangun hidupmu. Betul? Ya. Bagaimana hidupmu dibangun. Apakah di atas batu atau di atas jerami? Karena badai pasti datang. Saudara nggak bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau badai datang. Singkirkan badai itu. Nggak bisa saudara. Karena dengan badai itu Tuhan tahu. Tuhan uji. Bahwa kamu kuat dan mencintai dia sepenuh hati atau enggak. Tuhan harus punya ukuran, betul enggak? Dan yang bisa ngukur itu adalah badai. Karena hanya dengan badai, ketahuan rumahmu dibangun di atas apa. Betul? Kadang banyak orang alergi dengan badai. Saudara, hadapi. Bukan masalah badainya, betul enggak? Tapi masalah bagaimana kamu seksama membangun hidup. Amin, saudara. Saudara, ini hari-hari di mana katanya kayak ditampih, betul nggak? Akhir zaman itu sama seperti beras ditampih, betul? Akhir zaman ini seperti ikan jala dipukat dan hanya di orang-orang yang baik, ikan yang baik. Akhir zaman ini yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, betul? Sekarang akhir zaman akan terbukti kok dibangun di atas apa, betul? Ya, jadi harus perhatikan dengan seksama, amin. Kau bangun hidupmu dengan apa? Jangan peduli orang lain, amin. Ya, peduli hidupmu, kau bangun di mana? Ya,
Ya ini konteksnya, konteks anak Tuhan ya. Kalau kepada dunia kita harus peduli ya, memberitakan Injil gitu ya. Saudara, lanjut. Ayat 16. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini bukan saya yang ngomong, tapi firman. Jadi saya mau kasih alarm lah saudara. Ya, karena saya harus, karena pemimpin di sini gembala harus mengingatkan jemaat. Saya pun harus diingatkan. Ini bukan waktu yang gak main-main. Waktu yang bisa dianggap sepele. Tekanan demi tekanan akan terjadi atas hidup kita. Kalau kita gak siap saudara. Sendi-sendi itu akan dihancurkan. Akan menjadi kelompok orang dunia. Betul gak? Yang siap dibinasakan, betul? Saya yakin kalau kita mau, kerinduan kita semuanya gak mau seperti itu. Ya. Ini hari-hari yang jahat. Iblis akan terus mendistrak, mengalihkan perhatian kita supaya nggak fokus kepada Tuhan, kepada masalah, kepada persoalan, kepada fakta, saudara. Ya, sehingga kita tawar hati, sendi-sendi mulai dihancurkan. Kita nggak percaya lagi sama Tuhan, sama teman, sama gembala, sama gereja. Kita mengambil keputusan yang salah. Karena hari ini hari yang jahat, ya. Maka itu kita harus mempersiapkan, kita membangun hidup kita dengan sama. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu gimana? Udah tahu tapi terus saja dilakukan gitu ya. Itu bebal saudara. Jangan seperti itu. Tapi orang arif. Kalau kok jatuh sekali, ya udah. Jadi orang arif, betul? Jangan dilakukan terus dilakukan, itu orang bebal saudara. Kok gak bisa bangun hidup. Lanjut. Ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sebab itu. Amin. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena kita tahu hanya kehendak Tuhan yang menjadi solusi. Betul? Bukan apa yang kita pandang baik. Betul? Kita pintar, kita bisa dapat alternatif A, alternatif B, alternatif C. Itu tidak pernah bisa menjawab hidupmu. Amin. Tapi kalau kau menemukan kehendak Tuhan, semua masalahmu beres. Jadi bagaimana kita membangun hidup sesama, ujung-ujungnya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ada banyak masalah terjadi, ujung-ujungnya kita merasa ini jalan keluar menurut apa yang kita pandang baik. Tuhan bilang, supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Saudara, saya percaya saudara, hari-hari ini Tuhan ingin mengembalikan umatnya, gerejanya, hanya hidup oleh karena firman. Hanya hidup oleh karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti, itu adalah firman. Firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan ingatkan kepada saya, saudaraku, bahwa ketika kita lahir baru, kita percaya kepada Yesus, kita sedang menjalani jenis kehidupan yang berbeda dengan jenis kehidupan dunia. Betul? Seringkali anak-anak Tuhan dia lahir baru, tapi dia masih berjalan dalam jenis kehidupan dunia. Makanya saudaraku, konflik batin, kecewa, khawatir, cemas, dan segala macam. Karena memang itu tujuan jenis kehidupan dunia. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan
Tapi Tuhan berikan satu jenis kehidupan yang berbeda, saudara. Apa itu jenis kehidupannya? Yang hidup hanya oleh karena firman. Betul nggak? Orang benar hidup oleh karena iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Segala sesuatu diciptakan mulanya oleh karena firman. Hari-hari ini kita belajar tentang perkataan. Kalau Tuhan rindu gerejanya memerintah sebagai raja di bumi ini, gerejanya kita memerintah. Saudara jangan bayangkan gimana ya cara memerintah. Memerintah, kalau saudara lihat raja, saudaraku, saya senang sekali ya. Saya pasti nonton itu kalau film-film kerajaan gitu. Karena ada banyak nilai-nilai, betul nggak saudara? Oh kerajaan ini nilainya begini, kerajaan Mojopahit nilainya begini. Saudaraku lihat. Walaupun mereka punya ahli, menteri dan segala macam, mereka tidak pernah mengambil keputusan, bisa mengambil keputusan. Kecuali dia menantikan raja dan keluar titah raja, betul? Mutlak saudara. Mau saudara suka atau enggak suka, titah raja harus dilaksanakan. Amin. Saudara, kenapa Tuhan ingin pulihkan perkataan dalam hidup kita? Karena Dia ingin kita memerintah bersama Dia di bumi ini lewat perkataan kita. Kita perkataan yang tidak biasa-biasa, tapi perkataan seperti titah raja. Perkataan kita berkuasa, betul? Coba kita lihat di Yesaya 51 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Yesaya 51 ayat yang 16. 1, 2, 3. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan kata kepada Sion, engkau adalah. Saudaraku, ini apa sih artinya? Ya, Tuhan katakan, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu, Pak Medi. Ya kan, mulutmu itu mulut kita ya. Engkau dalam naungan tanganku supaya aku kembali. Kan sudah ada langit. Ngapain Tuhan harus membentangkan langit lagi? Kan sudah ada dasar bumi. Ngapain Tuhan harus meletakkan dasar bumi lagi? Saudara, ini bicara ketika Tuhan menaruhkan firman atas perkataan kita, mulut kita, maka terjadi kuasa penciptaan. Amin. Ini bukan berarti ada langit lagi terbentang kemudian dasar buminya jadi dua begitu. Bukan saudara. Tetapi itulah yang Tuhan mau saudaraku. Dimensi kehidupan yang berbeda yang diberikan Tuhan atas hidup kita, yaitu dengan berkata-kata dengan penuh kuasa. Sama seperti Adam Hawa di Taman Eden, saudara. Sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia memerintah berkuasa. Bagaimana cara berkuasanya? Lewat perkataan, betul nggak? Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, betul nggak saudara? Maka itu Tuhan pulihkan perkataan kita supaya kita mengalami dimensi kehidupan yang berbeda. Kalau begitu kita nggak usah kerja ya Mbak. Bukan itu maksudnya, betul nggak? Tapi ketika kau mengerti bahwa firman, hidup oleh karena firman, perbendaraanmu firman. Ya 2 minggu yang lalu saya sudah terangkan. Dari hatimu keluar firman. Firman yang ditaruhkan di mulutmu itu berkuasa. Bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yes. Kenapa seringkali nggak terjadi? Karena kita belum masuk dimensi itu. Tapi Tuhan sedang membawa kita masuk ke dimensi itu. Amin. Nah, kita punya masalah, gak punya uang, kita berdoa, Tuhan, burung di udara, itu yang sederhana, saudara. Burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi. Mana mungkin kau gak pelihara aku? Kau berkata, kau gembala yang baik, tidak pernah kekurangan aku. Saudara, firman itu menciptakan
Apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kondisikan banyak hal untuk membawa berkat kepadamu. Amin. Amin, saudara. Maka itu saudaraku, kita belajar. Tadi kita lihat efek, ya, Kak Jose bilang, efek dari perkataan yang buruk menghancurkan orang. Betul? Kemarin saya udah bilang orang bisa bunuh segala macam dari perkataan. Kebayang kalau anak the son of God, anak-anak Tuhan mengerti perkara ini. Bahwa kita memerintah hanya karena titah. Betul? Dimanapun kita berada. Yang hancur dibangkitkan. Yang sakit disembuhkan. Betul? Saya kadang-kadang gak ngerti, saudara. Kemarin pulang dari Sumedang. Ada seorang ibu bilang, aduh Bu, Mbak Yus, saya mengalami Tuhan selama firman. Mantu saya stadium 4. Gini gitu-gitu udah menjalar kanker. Tapi saya punya harapan. Saya deklarasi firman. Yang tadinya dia mulai, apa ya saudara? Hopeless. Seperti setuju saja dengan apa kata dokter. Ya namanya juga sudah stadium 4. Namanya juga kanker sudah menyebar. Ya biasanya 3 bulan, 2 bulan terjadi. Sekarang saya mau deklarasi firman. Saya yang menentukan. Saudara kan enak yang begitu tuh. Betul gak? Di sekeliling kita ada banyak keputus asa. Tapi kalau kau hadir sebagai the son of God. Amin. Perkataannya betul-betul perkataan yang Kristus. Firman yang ditaruhkan kepada mulut kita. Wih. Tulang-tulang yang kering seperti Yeskiel, ya. Langsung ada nyawanya. Dia nangis, dia peluk saya doain dia. Ayo Bu, kita deklarasi. Saya nggak tahu hari ini kabarnya bagaimana. Tapi saya sangat percaya bahwa ketika kita mengambil posisi memerintah, amin, dengan titah, dengan pengertian yang benar, dengan otoritas, maka kita yang menentukan segala keadaan. Amin. Jadi sekali lagi saudaraku, jangan berharap, aduh firmannya kok tentang perkataan sih. Justru itu kuncinya. Kita lihat ya Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus 3 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh dahsyat ya. Ternyata kita menjadi sempurna kuncinya hanya di perkataan, saudara. Namanya kalau kita tidak bersalah dalam perkataan, sama dengan kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Ya. Jadi kenapa memang harus perkataan? Saya bersyukur karena Tuhan sedang pulihkan kita di sini. Amin. Ya, karena tidak mungkin dengan mulut yang sama keluar berkat dan kutuk, betul nggak saudara? Ya kita lihat ayatnya ya, Yakobus 3 ayat 9. Turun ya kali ya di bawahnya ya. Nah, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Terus ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh. Demikian terjadi. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Benar gak saudara? Gak mungkin. Lanjut. Ayat 12. Saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar.
Gak mungkin dalam perkataan kita ada berkat, ada kutuk, diam di satu mulut kita. Amin. Maka itu sangat betul Yakobus 3 katakan. Orang dikatakan sempurna. Kalau perkataan sempurna, dia bisa mengendalikan seluruh tubuh. Yakobus 1 ayat 26. Kita lihat bahwa pentingnya itu saudara ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka, rugi banget ya. Ternyata perkataan kita ini sangat penting. Karena memang Tuhan desain saudara berkata-kata hanya untuk memerintah bersama dengan Dia. Amin. Maka itu Tuhan akan buat sedemikian rupa. Roh Kudus akan kondisikan saudara untuk bisa mengendalikan perkataan kita. Dan hanya berkata-kata yang benar. Amin. Saudara, jenis kehidupan yang seperti inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Dengan berkata-kata. Firman ada dalam mulut kita. Ada kuasa penciptaan. Ada kuasa kesembuhan. Kita sedang belajar, saudara. Kita sedang berproses. Kita sudah belajar kemarin berapa minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu waktu saya sampaikan. Bagaimana itu tergantung dengan perbendaharaanmu. Betul? Karena apa yang dari hati meluap kepada mulut. Ketika kau terus perhatikan cara membangun hidupmu dengan firman. Saudara, kau akan tahu bahwa kata-katamu gak usah direkayasa. Itu kata-kata yang benar. Beberapa minggu ini saudara saya terus berdoa ya dalam jam-jam doa saya. Tuhan kasih impresi, penglihatan saudara sama saya. Tadi malam waktu komsel saya sudah sampaikan. Waktu saya berdoa, Tuhan liatin saya ada orang kayak orang hutan gitu ya. Sosok gitu, hitam semuanya. Tuhan itu apa? Saya bilang, saya sering kali berdialog sama Tuhan ya. Tuhan itu apa? Anakku itulah gambaran gerejaku, anak-anakku. Waduh, tubuhnya nulat. Penuh dengan kotoran. Terus Tuhan itu gosokin saudara. Ya, aku lihat di tangannya digosok, udah mulai putih. Tapi satu tubuh masih kotor. Maka itulah anakku, aku datang ke gereja seperti tukang pemurni perak. Dan tukang pemurni logam. Kalau gerejaku, anakku semua kotor, bagaimana kegelapan bisa terusir? Karena hanya dengan terang, kegelapan terusir. Anakku, bilang sama jemaat, bilang sama hidupmu, gosok hidupmu dengan firman. Karena yang bisa membersihkan adalah firman. Amin. Makanya itu saudara, kenapa saya rindu supaya saudara deklarasi firman, renungkan firman. Betul nggak saudara? Perkatakan firman. Ya, doa dengan firman. Karena hanya firman yang bisa membersihkan hidupmu. Amin. Kamu tengking kegelapan, gak akan pergi kalau hidupmu kotor. Karena hidupmu ini terang. Amin. Karena hidup kita hanya oleh karena firman, saudara. Gosok. Hari selalu tiap hari saya deklarasi, saudara. Tuhan, aku menggosok sekarang dengan firman-Mu Tuhan. Gosok. Firman-firman yang saya dengar, saya percaya tiap hari kita dapat itu, saya deklarasi. Karena itulah yang membuat kita memiliki perkataan yang penuh dengan otoritas. Perbendaraan kita menjadi perbendaraan yang baik. Amin. Kolose 3.
ayat 7 sampai 10. Delapan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, hari ini topiknya, dari tadi saya belum sampaikan ya, menyingkirkan perkataan yang buruk. Saudara nggak akan bisa kalau perbendaraannya nggak dibenahi itu. Makanya saya ngomong dari awal itu dulu, ya kan? Kalau keperbendaraan hatimu sudah dibenahi dengan oke, saya yakin engkau tidak akan pernah keluar dari mulutmu perkataan yang buruk. Ya, Tuhan bilang, tetapi sekarang apa? Sebelumnya ada ayatnya, sorry ya. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, sebelumnya. Jadi dulu kita biasa ngomongin kotor. Ya, udahlah, saya ceritakan saja ya. Kembali Kolose 3 ayat yang ke-8. Jadi dulu kita biasa marah, kita biasa geram, fitnah, kata-kata kotor. Ya, dulu kan kita dikendalikan dosa. Dulu kan kita hidup diperbudak dosa. Dulu kan kita belum diselamatkan oleh Yesus. Dulu kan kita bukan ciptaan yang baru. Tapi sekarang buang dong, betul enggak? Ya, semuanya yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Perkataan buruk selalu menghancurkan, betul? Setuju enggak dengan saya? Amin, saudara. Kenapa kita ingin menghancurkan? Jangan, amin. Karena kita tidak ditetapkan untuk menghancurkan. Itu sifat iblis. Jadi harus kita singkirkan perkataan buruk. Apa itu perkataan buruk? Saya enggak cek satu-satu ya. Tapi saya bagikan global saja, saudara. Dusta, bohong. Banyak anak Tuhan yang masih terikat dengan kebohongan, saudara. Dusta, suami istri. Pastikan engkau tidak ada kebohongan ya. Tidak ada dusta di antara kalian ya. Mau kecil mau besar. Padahal ada 1.000. Pak minta uang. Gak ada uang. Yang benar. Iya gak ada. Saudara, ketika engkau berkata sesuatu yang negatif, engkau sedang menciptakan duniamu negatif. Betul nggak? Nah perkataan itu menciptakan apa yang kau katakan. Kalau kau suka bohong, kau bilang nggak ada uang beneran. Saudara, untuk menguji dusta bohong itu orang yang terdekat, betul nggak? Pak, tadi gimana? Ya baik-baik saja. Belajar untuk berkata benar, ya. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota, sehingga kita sudah trust, percaya bahwa kita nggak mungkin saling membohongi gitu kan, di sesama anggota, di anak Tuhan. Nggak bisa itu ada perkota bohong dengan maksud baik, nggak ada. Kenapa terlambat? Ya karena macet, karena ini, karena itu. Padahal memang karena bangunnya kesiangan. Gitu. Saudara, itu akan mengikat kita. Betul? Mengikat kita dan membuat kita terbelenggu. Dan kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Zakaria 8 ayat 16. Ya, saya kaget juga ini. Ternyata
orang yang bohong, boro-boro ngalami damai sejahtera ya. Zakaria 8 ayat yang ke-16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Jadi kalau ada orang bohong tidak pernah mendatangkan damai. Ya, jadi singkirkan. Jangan berbohong. Ya. Harus tidak ada dusta di antara kita. Di gereja GKKD Lembang. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Ya, Mbak Kensi, ini contoh aja ya, bukan berarti Mbak. Kenapa nggak komsel? Pusing Mbak, ternyata nggak pusing gitu. Bohong demi kebaikan. Bukan saya yang rugi, saudara yang rugi, betul? Kalau yang dibohongi sih, kasihan ya Mbak Yus sama anak PA-nya dibohongin. Saya malah nggak kasihan, yang kasihan yang bohongin. Kadang kita seperti itu kan, kasihan ya dia dibohongin terus sama orang. Kalau saya sih damai sejahtera ada di pintu gerbang saya, betul nggak? Yang kedua, perkataan kotor. Kemarin saya udah bahas ya, sudah tahu lah ya definisi perkataan kotor. Ya, buang. Yang ketiga, bersilat kata, memutarbalikkan fakta. Jadi begini Mbak, gini loh, sampai orang tuh liar, ini sebenarnya yang benar yang mana? Putar balik silat kata, bingung yang dengerin juga saudara. Itu omongan kosong ya. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 16 ini ada ayatnya saudara. Perkataan kotor tadi ada di Efesus 4 ayat 29, gak usah kita baca. Ini aja yang bersilat kata. Omongan kosong memutarbalikkan fakta. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 16. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang lain yang mendengar. Ini maksudnya gimana sih gue? Iya gini loh Pak, gini. Sebenarnya dia tuh gak salah, tapi kan begini. Saya mikir, aduh ini gimana sih? Karena tuh malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Dia tidak bisa menangkap jelas apakah saudara itu berbohong, berdusta gitu. Omong kosong. Ya katakan dia benar, katakan benar, itu aja. Selain itu datang dari godaan setan yang terkutuk si iblis ya. Ya, gosip ya. Ini ada satu buku ya. Saya tadinya pengen itu buku dikatakan istrinya Pastor Steven ya, apa karang buku bahwa gosip itu adalah pembunuh kegerakan. Jadi kita hindari semua ya. Apa itu gosip? Makin digos, makin sip ya. Ya, cerita negatif tentang seseorang. Kita sudah dengar firman di Filipi 4 ayat 8. Kalaupun kita memikirkan tentang saudara kita, jangan pernah memikirkan yang buruk, tapi cari kebaikan dia. Gitu kan? Tidaklah yang sedap, yang mulia, saudara. Latihan, harus latihan. Betul? Tapi gosip adalah cerita negatif tentang seseorang. Walaupun dia negatif, jangan ceritakan. Yang jelas didoakan. Betul? Kalaupun harus bercerita kepada orang yang memang tepat. Supaya dia dinasihati. Ya. Jadi pergunjingan, masih asumsi. Saya tuh sering kali dengar saudara, ya, bukan di sini ya, kan saya nggak pergi ke mana-mana. Kalau ketemu teman dari mana gitu, Bayus, saya itu ceritanya orang yang paling tidak pernah tahu info, tidak update. Bayus tahu nggak? Hah, benar? Hah, benar? Udah sampai situ saya filter, udah nggak usah saya pikirin. Masa gara-gara itu saya nggak bisa tidur? Sering kali begitu kan? Saya pilih mana yang Tuhan gerakkan, saya berdoa untuk si A, si B, si C. Yang saya dengar.
Kalaupun saya ketemu orangnya, saya tahu orangnya, saya akan cek, benar nggak kamu begini? Saudara, karena dunia ini sudah penuh dengan hoax, penuh dengan gosip. Saudara, nyetel TV sudah artis-artis ngegosip, betul nggak? Jadi tekanan dunia untuk kita, roh gosip itu masuk kuat banget. Maka itu kita harus belajar. Rugi di kita. Yang digosipin mah nggak rugi. Yang rugi kita. Karena roh kita tercemar. Nggak ada damai. Ya. Kemudian kata-kata untuk membalas dendam. Ya, 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini Yesus. Ya, ketika dia disakiti, dia nggak balas dendam. Ya, Mbak Yus ya, dulu pernah gini. Pak Reno juga dulu. 2 tahun yang lalu Pak Reno sama saya begini. Enggak, 3 tahun yang lalu Mbak Yus begini. 4 tahun yang lalu. Balas lagi saudara. Tapi Tuhan bilang, ketika saya dicaci maki, Dia tidak membalas dengan caci maki. Tidak membalas dendam, saudara ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia menyerahkannya kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Fokus sama hidupmu, bangun hidupmu. Amin. Ya. Dan biarlah hidup kita selalu memuliakan Tuhan melalui perkataan kita. Amin. Ya, firman Tuhan katakan kemarin, dalam segala perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu seperti lakukan untuk Tuhan. Seringkali garis bawahnya cuma perbuatan, tapi perkataan kita itu juga. Jadi harus mikir dulu sebelum ngomong. Tuhan, Roh Kudus, saya boleh nggak ngomong kayak gini ya? Jangan kayak remblong, ya. Itu berarti nggak bisa mengendalikan, ya, seluruh tubuh, ya. Tapi Tuhan rindu perbenaran hati kita dibenahi supaya perkataan. Saya juga belum bisa, saudara. Kita berproses, amin. Kita mesti latihan Roh Kudus yang Tuhan suruh untuk menolong kita melatih. Untuk kita benar-benar, Tuhan rindu, kita betul-betul memerintah bersama dengan Dia lewat perkataan. Amin. Sehingga ketika Pak Gun berdoa, Tuhan, aku berkata kepada anak saya, terjadi. Amin. Bukan kata-kata yang kosong, tidak powerful. Tuhan, aku berdoa untuk orang kontekstual ini terjadi. Itu namanya memerintah dengan tita raja. Karena kita udah benahi perbendaharaan semuanya. Kata-kata kita penuh dengan kata-kata penuh kuasa. Ya. Nah ini satu lagi, Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Seringkali bawa bapak ini yang ngalami ya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu terhindar dari semuanya ini. Karena bapak-bapak sering pakai logika kan ya. Kalau ibu-ibu belum apa-apa udah nangis gitu kan. Ya. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk wah ibu-ibu marah. Lanjut. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cek dulu amarahmu manusia atau amarah karena apa? Terus lanjut ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, Bapak latihan ya, Roh Kudus tolong saudara. Jadi kalau udah situasi sampai muncak, diem dulu. Ya.
Lambat, kan lambat itu harus slowly kan. Jangan dulu cepet marah. Lambat, masuk kamar dulu. Minum dulu teh. Bener gak? Lambatin saudara, betul gak? Tarik nafas. Lupa marahnya. Karena itu gak mengerjakan kebenaran dia. Artinya bahwa kau marah sampai pusing, sampai 2 jam, sampai apa. Gak ada kebenaran yang kau akan diikat oleh nafsu. Jadi lambat untuk marah. Dilambatin aja. Amin. Dengar berita. Pengen langsung WA lagi nih. Kurang ajar nih orang. Emangnya. Minum kopi dulu. Dengerin puji-pujian dulu. Ngerti gak saudara? Itu latihan saudara. Emang saya juga gak ngalami. Dan lama-lama saudara tidak responsif. Tidak reaktif. Tapi respon. Amin. Mendengar sesuatu. Ya. Tidak langsung marah. Sehari. Saya percaya Roh Kudus akan menenangkan saudara. Mulai berpikir rasional. Orang marah itu dia tidak pernah bisa berpikir rasional. Emosinya lebih besar daripada logikanya. Betul? Tapi kalau kau lambat, kau perlambat itu. Kau tenang apa? Rasiomu, logikamu akan melebihi emosimu. Apalagi kalau logikanya udah dipenuhi oleh firman. Firman itulah yang mengendalikan emosimu. Amin. Wah, dunia ini aman ya. Tidak ada KDRT di rumah tangga, ya. KDRT itu bukan pukul-pukulan loh. Verbal juga. Ya. Saya percaya inilah yang ditunggu oleh dunia, saudara. Karena hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terimalah, ya, justru terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam. Jadi ketika kita marah, firman, tenang dulu, lambatin, mulai ingat-ingat firman. Kalau kita marah dengan istri, ingat, jangan kejelekannya dia. Waduh, dia pagi-pagi udah masakin saya, nyuci baju saya, dia baik ya. Kebaikan-kebaikannya itulah. Karena terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya kan? Pada waktu kau marah, jiwamu kan tidak diselamatkan. Iblis yang mencuri. Tapi begitu kau lemah lembut, terima firman, dengar firman, ingetin firman. Dia menyelamatkan jiwamu. Dan itu yang membuat kita terhindar dari perkataan kotor, betul nggak? Dari marah bisa timbul perkataan kotor, ngancam, intimidasi, segala macam. Saudara, sekali lagi kita belajar bersama-sama. Ya, kita tidak sedang saling Mbak Cis khotbah kayak gitu, dia juga pernah marah. Jangan, saudara. Kita sedang latihan sama-sama ya. Saya juga bisa jatuh. Tapi percayalah ketika kita jatuh, Tuhan akan angkat kita lagi. Untuk kita latihan sehingga kita di masa-masa sulit kita ada punya jenis kehidupan yang berbeda. Amin. Ya, di dalam mulut kita tidak ada keluhan, tapi kita selalu awali dengan yang positif. Saya percaya di balik ini pasti ada kemuliaan. Amin. Karena yang buruk-buruk itu tidak ada di catatannya Tuhan untuk hidupmu. Rencana Tuhan di catatan kehidupannya nggak ada yang buruk-buruk. Semuanya baik dan indah. Jadi hindarkan dirimu dari yang buruk-buruk dan negatif. Itu rencana si jahat untuk menghancurkan sendi-sendi supaya kita tidak berbuat sesuatu yang benar. Amin. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Saudaraku, kita mau puji lagu ini. Pujian lagu ini sangat memberkati ya. Karena sering kali kita dalam berlatih tentang perkataan pun kita sering gagal. Tapi percayalah ketika kita gagal, Tuhan hadir dalam hidup kita dan Dia mengangkat kita.
ada di setiap proses hidup kita. Jadi jangan merasa bahwa kenapa saya gagal terus. Tuhan bilang dia hadir dan dia mau angkat engkau. Dia tidak pernah menyerah atas hidupmu. Apapun modelmu, dia akan terus setia membentuk hidupmu sampai serupa dengan dia. Maka itu dia selalu ada di sampingmu. Tidak pernah terbatas kuasanya. Tidak pernah terduga cara-caranya. Luar biasa dia. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Sekali lagi, ku kagumi. Bagaimana cara deklarasi ini? Ku kagumi. Yes. Caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Tak terbatas kuasamu, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Yes, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Saudaraku, renungkan deklarasi pujian ini. Pujian ini sangat mengubahkan hidup saya. Dan saya rindu jemaat boleh mendeklarasikan bahwa engkau tidak pernah sendiri dalam segala hal. Allah bersama dengan engkau. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Ku kagumi caramu Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Tak terbatas kuasamu, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, yes, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, yes, hanya Engkau yang ku percaya, amin. Yes, Dia tidak terbatas menolong engkau, tidak terduga caranya. Sekali lagi katakan, deklarasi, tak terbatas kuasanya, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, yes, hanya Engkau lah yang ku andalkan Tuhan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, yes, amin. Tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim. Katakan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Beri tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang setia, yang selalu ada di cerita proses hidup kita, yang mengangkat kita ketika kita ada di titik terendah, yang tidak pernah menyerah akan hidup kita. Yes, maka itu jangan berhenti untuk keadaan apapun yang kau alami, apapun yang buruk. Dia ada di cerita proses hidupmu, Dia ada di semua musim hidupmu. Tak terbatas kuasanya, tak terduga caranya. Dia selalu ada, Dia selalu bersama dengan engkau. Bahkan di titik terendah sekalipun, Dia mengangkat engkau. Dia tidak pernah menolak engkau. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu Tuhan, tak terduga cara. Hanya Engkau yang aku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas. yes, deklarasi saudara, Kau tidak pernah sendirian. Nyanyikan lagu ini, puji lagu ini. Ketika Kau dalam gelap, ketika Kau merasa gagal, ketika ada hal yang buruk dalam hidupmu, yes, sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan, tak terbatas
kuasa-Mu. Tak terduga caramu, Kau yang kuandalkan, Kau yang ku yes, tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. di setiap langkah Hidupku tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim. sekali lagi katakan, aku hanya percaya kepadamu, bukan kepada yang lain. Kau yang ku percaya di segala musim. beri penghormatan kepada Dia, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami mengalami kelegaan, kebebasan dalam hati kami, karena Engkau tidak pernah menolak kami. Bahkan di tingkat titik nadir kami, titik terendah kami, hal yang buruk sekalipun kami gagal, mungkin kami di lembah kekelaman, Engkau justru mengangkat kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Sekalipun kami sering berubah Tuhan, tapi Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, kasih-Mu nyata atas hidup kami. Kami sedang belajar tentang perkataan Tuhan, tapi kami percaya ada Tuhan yang menolong kami. Thank you Lord. Kau yang kami andalkan dalam setiap langkah hidup kami. Kau yang pribadi yang kami percaya dalam segala musim hidup kami. Mungkin kami tidak bisa cerita kepada banyak orang, tapi Tuhan tahu caramu tidak pernah terduga. Caramu, jalanmu tidak pernah terduga. Kuasa kasih-Mu tidak pernah terbatas. Singkirkan Tuhan, Roh Kudus, singkirkan hal yang negatif, yang buruk dalam hidup kami. Isi perbendaharaan hati kami dengan firman. Bawa pikiran kami penuh dengan pikiran Kristus. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Jangan biarkan kami menjadi orang bodoh dan bebal, tapi biarkan kami menjadi orang-orang arif. Karena perkataan kami dinanti-nantikan banyak orang Tuhan. Ketika kami pergi ke desa-desa, kami mengunjungi banyak orang, keluarga kami, anak-anak kami, tetangga kami, semua ingin mendapatkan kasih karunia dari perkataan kami. Kami berdoa Tuhan, kami mau Tuhan dibentuk, bersihkan, gosok terus dengan firman, sehingga hidup kami menjadi terang yang terus bersinar. Tidak ada penghalang, tidak ada penghambat. Kami percaya kegelapan itu akan terusir. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu saudara. Percayalah, Dia seperti matahari yang terus bersinar atas hidupmu. Sekalipun kau mengalami hal yang buruk, gelap sekalipun, tidak ada jalan, tapi Dia tetap matahari yang selalu memberikan terang dan jalan bagimu. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti untuk apapun peristiwa, keadaan, orang apapun yang dipakai untuk memberhentikan engkau. Pandanglah Dia, karena Dia selalu ada bersama dengan engkau. Terus bertekun bangun hidupmu dengan seksama. Roh Kudus tahu, Dialah yang menuntun, menghibur, menunjukkan jalan, supaya engkau mengerti jati dirimu dan mengerti kebaikan-kebaikan Tuhan yang disediakan bagimu. Dia yang membentuk hidupmu untuk akurat hari demi hari. Roh Kudus akan melatih engkau untuk mengambil keputusan yang akurat. Roh Kudus akan membawa engkau untuk hidup dalam ketaatan Tuhan. Saya percaya
Inilah zaman di mana Roh Kudus dicurahkan bagimu 2 kali double porsi hujan awal, hujan akhir untuk menolong engkau hidup dalam kekudusan, hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam penyediaan Tuhan, hidup dalam terobosan, hidup dalam dimensi supranatural dan menjadi tanda dan alamat bagi banyak orang. Terimalah kuasa Roh Kudus bekerja atas hidupmu. Oh, maksimal, penuh. Biarlah Roh Kudus yang menyertai engkau dalam seluruh musim hidupmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.